mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai hak dan kewajiban manusia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Amira. Definisi hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat, atau martabat. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya menurut Prof. Dr. Notonegoro. Jenis hak yang pertama yaitu ada hak asasi pribadi atau personal right. Yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah tempat. Yang kedua, ada hak kebebasan untuk mengeluarkan atau mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, ada hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama, dan kepercayaan yang diyakini masing-masing individu. Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Yang terakhir, hak untuk tidak dipaksa atau disiksa. Yang kedua ada hak asasi politik atau political right. A. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. B. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. C. Hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. D. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. E. Hak diangkat dalam jabatan pemerintahan. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality right. A. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. B. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. C. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. D. Hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat ada hak asasi ekonomi atau property right. A. Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual-beli. B. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. C. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang. D. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. E. Hak untuk memiliki sumber daya alam. F. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. G. Hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right. A. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. B. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. C. Hak memperoleh kepastian hukum. D. Hak menolak untuk dilakukannya penggeledahan tanpa adanya surat penggeledahan. E. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Yang keenam ada hak asasi sosial budaya atau social culture right. A. Hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. B. Hak untuk mendapatkan pengajaran. C. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
D. Hak untuk mengembangkan hobi, E. Hak untuk berkreasi, F. Hak untuk memperoleh jaminan sosial, G. Hak untuk berkomunikasi. Kemudian ada hak pasien dan tenaga kesehatan. Yang pertama, hak pasien. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Yang ketiga, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Yang keempat, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang kelima, dia memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Yang keenam, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Amalia. Selanjutnya yang ketujuh, memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. 8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik SIP baik di dalam maupun di luar rumah sakit. 9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ke-10, mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis. Tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. 11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. 15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. 16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. 17. Menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Dan 18. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak tenaga kesehatan. Pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa. Keempat, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. 5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. 6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketujuh, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kajian terkait pemenuhan hak kesehatan. Pengembangan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia atau HAM harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, UUD NRI tahun 1945 pasal 34 ayat 3 menandaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. 7 pasal 28H ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ketentuan pasal 28H ayat 3 tersebut terkait dengan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Definisi kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. UU nomor 39 tahun 1999 pasal 1. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban dasar setiap manusia. Jadi, kewajiban asasi manusia dapat kita artikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Kewajiban pasien dan tenaga kesehatan. Kewajiban pasien. Yang pertama, mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. Yang ketiga, menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit. Yang keempat, memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai kemampuan. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Yang keenam, ada mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya. Dan yang terakhir, ada memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Selanjutnya, untuk kewajiban tenaga kesehatan, poin pertama, memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang keempat, membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Yang kelima, merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Selanjutnya, kajian terkait kewajiban kesehatan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya. Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai suatu hak asasi manusia juga sekaligus merupakan kewajiban hak asasi manusia?
Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik kata ataupun ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.